Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda. Dengan NIM 26021951555 dengan jurusan Information System atau Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai diagram integrate end-to-end proses mengenai proses Starbucks. Jadi yang pertama, kita akan masuk ke dalam sales. Oke, jadi dari sales itu kita lanjut ke receive customer purchase order atau menerima pesanan pelanggan. Nah, dari si sales ini, dia akan melanjutkan ke create sales order. Dia akan membuat gitu. Nah, setelah membuat create sales order, itu akan ditanyakan apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Kalau tersedia, maka akan dilanjutkan, dan apabila tidak tersedia, maka akan di-stop ke dalam brochure goods atau ketersediaan barang. Oke, nah dari ketersediaan barang ini, itu akan lanjut ke storage facility. Ini adalah fasilitas penyimpanan yang dimana dia akan menerima customer order. Oke, setelah itu dia akan melanjutkan ke produce item. Jadi dia akan melihat nih keadaan barangnya ada atau tidak. Nah, jadi setelah itu dia akan ngecek apakah barang itu di gudang ada atau tidak. Kalau ada maka akan dilanjutkan, dan kalau tidak ada maka akan di stop. Oke, jadi sekarang anggaplah barang tersebut tidak ada, maka akan dilanjutkan ke sourcing raw material. Kita akan mencari di mana material tersebut. Oke, setelah kita mencari material tersebut, ternyata kita ketemu sourcingnya itu ada di farms, peternak kopi. Nah, dari peternak kopi itu sendiri, dia yang akan membuat, dia akan mengolah, sekaligus akan memberikan biji-biji yang diinginkan oleh customer. Nah, maka setelah kita datang ke peternak kopi, maka peternak kopi tersebut akan memberikan kita coffee bean atau biji-biji kopi. Nah, setelah peternak kopi sudah memberikan biji kopi, maka kita sudah mendapatkan biji kopi tersebut yang customer inginkan. Nah, maka setelah itu kita lanjutkan. Maksudnya seperti apa? Jadi kita melanjutkan gitu dalam proses akunting. Nah, jadi dari akunting itu dia akan menerima receive invoice atau menerima tagihan, dan dari akunting itu sendiri akan membayar tagihan tersebut. Oke, jadi dari akunting sudah selesai dan biji kopi juga sudah kita dapatkan, maka kita akan lanjutkan ke dalam bagian manufacturing. Maksudnya apa di bagian manufacturing itu sendiri? Jadi dia akan melihat nih kira-kira biji kopinya bagus apa enggak. Oke, jadi setelah dia sudah menerima biji kopi tersebut, maka biji kopi tersebut akan disangrai, dijadikan bubuk, bisa dibilang seperti itu. Nah, setelah dia udah make sure produk tersebut itu bagus, maka produk selanjutnya akan di packing. Itu akan lanjut ke bagian packing. Setelah bagian packing, itu akan lanjut ke bagian distribusi. Jadi kita tahu ya bahwa tadi biji kopinya sudah kita dapatkan, terus akunting juga sudah bayar dan menerima tagihan. Setelah itu biji kopinya dilihat juga kualitasnya sudah baik atau belum. Setelah diterima dan ternyata kualitasnya sudah baik, maka akan di-packing produk tersebut dan akan diberikan ke pihak distribusi. Nah, dari pihak distribusi itu akan diberi ke gudang. Oke, jadi dari gudang itu akan lanjut lagi ke pihak distribusi selanjutnya yang akan memberikan ke retail store. Jadi dari awal gudang si biji kopi tersebut dibuat, itu akan lanjut ke pihak distribusi yang akan memberikan produk-produk semuanya itu ke belahan dunia atau belahan Indonesia lah, kita nggak usah jauh-jauh. Nah, jadi setelah semuanya sudah di-prepare, semuanya sudah didistribusi, dan semuanya sudah dikirim ke seluruh retail store Starbucks, maka pihak akunting akan membuat dan mengirim customer order. Setelah itu, dari pihak akunting sendiri, dia akan menerima payment tersebut. Oke, sudah, terima kasih yang saya jelaskan.